siaran-siaran yang ada di seluruh Indonesia tuh kira-kira KPI itu perannya apa sih Bang ya? Boleh tahu dari menurut Bang Lukman Hakim sih? Iya. Kalau kita lihat dulu sebelum ada KPI dibentuk di tahun 2000-an itu kan banyak film mistis. Iya, semua orang bisa jadi reporter, Mbak. Oh iya. Terus beberapa sinetron yang menjurus ke pornografi kan udah nggak ada lagi. Jadi TVRI sudah siap Bang untuk menuju ke arah digital. TVRI pelopornya untuk dunia digital. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Upu, ketemu lagi di acara podcast Sobat Upu. Nah, untuk kali ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena podcast kita masuk pada season 2. Nah, kenapa season 2? Nah, pada podcast kali ini kita akan menampilkan tema-tema yang lebih menarik lagi, edukatif lagi, kemudian menginspiratif buat sobat-sobat Upu semuanya. Dan yang pasti tamu-tamunya juga bakalan keren-keren banget. Makanya buat sobat Upu harus tonton selalu podcast Sobat Upu dan juga jangan lupa loh kalian harus subscribe. Karena apa? Karena apabila nanti video kita tayang, kalian bisa dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton. Aduh, kangen sekali ya. Ingin sekali menyapa Sobat Upu sekalian yang ada di rumah maupun di mana kalian berada. Sangat kangen banget. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, sudah ada di depan saya seorang abang. Saya panggilnya abang aja ya. Oke lah, sister, aku manggil sister. Oh boleh. Gimana enaknya aja abang dia. Nah, jadi kita sudah kedatangan tamu. Ini mau saya yang kenalin atau abang yang kenalin ya? Saya yang kenalin ya. Oh, saya kenalin nama aja ya. Nah, jadi nih abang ini depan saya ini namanya adalah Lukman Hakim Sitorus. Benar ya, Bang ya? Betul. Boleh dong dikenalin nih, Bang Lukman ini siapa, ya kan? Kemudian kegiatannya apa? Sekarang sedang melakukan kegiatan apa? Pekerjaannya apa mungkin kepada Sobat Upu sekalian? Halo, Sobat Upu, apa kabar? Pengaruh AC dingin dan deg-degan juga kan, karena biasa mau wawancarai, sekarang diwawancarai. Nama saya Lukman Hakim Sitorus. Saya sehari-hari bekerja di Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, bagian pemberitaan. Profesi saya reporter, produser, dan presenter TV ya, baik talk show ataupun berita. Ya, wow, diborong ya semuanya. Bisa kebagian satu nggak Bang? Boleh. Dengan senang hati nanti dibagi. Iya, kayaknya agak-agak gimana ya? Kayaknya ketemu senior nih. Soalnya kan nih hostnya masih skala lokal ya kan. Kalau Bang Lukman ini di depan kayaknya udah senior saya nih ya. Aduh, jadi wajib butuh arahannya nih kayaknya. Tidak ada namanya senior atau junior karena memang kita terus belajar kan, ilmu terus berkembang, apalagi dunia jurnalistik itu kan bahasannya cakupannya luas juga. Jadi siapapun bisa juga menjadi jurnalis. Itu yang menjadi kita bahas ya topiknya ya. Benar tentang sekali. Dunia jurnalis atau seputar reportase ya. Ya benar. Jadi ini khusus juga buat anak televisi dan film ya. Kita akan membahas tentang dunia perjurnalistikan atau pertelevisian ya. Menurut pengalaman dari Bang Lukman Hakim sendiri. Oke, langsung nih Bang, kita tanya kegiatan abang nih sekarang apa nih? Iya, karena profesi saya sebagai reporter sehari-hari saya masih berkutat seputar jurnalistik ya, meliput berita yang terjadi di Kota Medan. Selain itu, saya juga mempunyai 2 mata acara yang saya asuh. Yang pertama itu Ayo Bertani dan Ekonomi Kreatif ya. Oke, nah berarti abang sedang mengerjakan 2 program ya? Iya, jadi banyak kita
sebagai pegawai di TVRI itu harus multitasking, harus semua bisa. Jadi saya berprofesi sebagai reporter merangkap kameramen. Jadi kalau dalam istilah televisi saya sebagai video jurnalis. Saya ambil gambarnya, saya buat beritanya. Dan saya edit beritanya begitu. Iya, sebenarnya hampir sama Bang dengan di sini. Kita memang harus dituntut bisa multitasking. Ya, jadi nggak harus bisa nge-host, kita juga bisa jadi reporter gitu. Sama kayaknya di sini. Nah, kemudian kita nanti sebelum kita membahas tentang program yang Abang kerjakan sekarang, Sobat UPU pengen tahu juga nih. Berawal dari apa sih Abang bisa terjun di dunia ini sekarang? Apakah memang cita-cita Abang sedari kecil atau bagaimana? Betul itu memang cita-cita dari kecil ya, untuk menjadi pembaca berita awalnya. Karena memang saya dulu waktu sekolah dasar mempunyai teman yang ibunya bekerja sebagai pembaca berita. Saya lihat ibu teman saya tuh keren sekali gitu di televisi, baik pun dandannya sehari-hari ketika menjemput anaknya ke sekolah atau datang ke sekolah gitu. Jadi kelihatan pintar dan elegan gitu tampilannya. Tapi seiring waktu berjalan, kenapa saya terjun ke dunia televisi ini nggak sengaja. Nah, saya lahir dan besar itu di momentum lagi banyak-banyak ya pencarian bakat ya. Sekitar tahun 2004 sampai 2008 tuh lagi musim-musimnya tuh televisi mencari pencarian bakat. Di situ ada beberapa kali pencarian bakat yang memang saya menangi ya. Dari Sumatera Utara untuk mewakili nasional. Awalnya itu pencarian bakat untuk artis sinetron dari MD Entertainment tuh. Ada Siti Nurbaya, itu saya wakil dari Medan. Ada beberapa kali lah. Ada ketika Cinta Bertasbih juga. Pernah ikut juga. Pernah juga wakil dari Medan. Itu Oki Setiana Dewi satu grup sama saya. Itu ya, kalau ada juga Ustadz Riza itu juga satu grup. Begitulah. Banyak ajang pencarian bakat yang memang saya ikuti ketika itu, karena memang usia muda harus diisi dengan prestasi ya kan. Saya merasa saya tidak pintar dalam akademik, tapi bagaimana saya harus membanggakan orang tua saya, ya begitu caranya dengan prestasi non akademik seperti mungkin dunia modeling, dunia presenting, dunia acting juga. Itu saya belajar dari kampus dulu di Unimed, Universitas Negeri Medan. Sampai sekarang sih ada juga namanya lakon kesenian kampus LKK Unimed. Di situ saya banyak belajar sih, belajar bagaimana cara bersosialisasi, menempatkan diri. Karena memang saya kan basicnya dari SMA tuh boarding school, yang satu harian di sekolah, jadi hampir nggak pernah keluar rumah gitu. Keluar rumah pun sekali itu pun dengan keluarga kan. Jadi begitu saya kuliah, saya banyak mengenal orang, dan mungkin karena latar belakangnya saya pemalu, jadi ketika masuk ke UKM itu, unit kegiatan mahasiswa LKK Unimed itu, saya jadi pemberani, jadi sosok yang banyak belajar dari kehidupan ini. Nah, dari situlah berkembang. Saya menjadi belajar acting, belajar banyak hal di situ. Di tahun 2007 ada buka lagi tuh ajang pencarian bakat, tapi di TVRI Sumatera Utara untuk penyiar ya. Ada sekitar puluhan lah yang ikut ya. Jadi yang terjaring hanya 7 orang. Awalnya kami hanya menjadi penyiar buka tutup acara. Jadi menjadi ikon TVRI itu kita ada buka tutup acara dulu, jam dulu. Kita membacakan susunan mata acara yang akan disajikan di hari itu. Karena kan TVRI ini mempunyai konten lokal kan di Sumatera Utara ataupun di beberapa provinsi di Sumatera Utara nih. Ada di Sumatera Utara juga ada ya kan TVRI, itu kita bersiaran dari jam 2 sampai jam 7. Jadi situ acara-acara yang sifatnya muatan lokal ya, konten lokal yang akan kita sajikan kepada pemirsa televisi begitu. Jadi itulah ikut seleksi masuk 7 besar, akhirnya menjadi penyiar continuity dulu. Baru setahun di sana ada lagi penerimaan penyiar berita. Dulu nggak jadi langsung penyiar berita karena memang prosesnya panjang kan. Menjadi penyiar berita, apalagi saya ketika itu masih 21 tahun. Untuk menjadi penyiar berita itu kan memang harus cerdas ya, harus mempunyai banyak pengetahuan. Benar. Dan lain sebagainya. Jadi ya begitu. Nah, dan itu juga saya rasakan kan. Untuk jadi host saya harus belajar terus dan belajar terus ya kan Bang ya. Jadi kalau menurut cerita Abang ini sangat
complicated atau panjang sekali ya awal abang sampai terjun sekarang, dan dunianya pun kayak dunia modeling, entertainment kayaknya semua udah abang coba dan berlabuh ke dunia yang sekarang digelutin ya. Gak jauh-jauh dari kayaknya abang baju bagus, di situ ya. makeup dan lighting, kamera. Gak jauh-jauh dari situ juga ya. Iya. Nah jadi kan abang ini bisa menjadi produser juga sekarang, kemudian bisa jadi kameramen juga, kemudian pembawa acara juga. Nah, boleh tahu nggak Bang, dari beberapa bagian yang Abang bisa, mana bagian yang tersulit? Apakah produser mungkin, atau menjadi seorang kameramen atau pembawa berita, bagaimana? Dari kesemua profesi itu tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Jadi beruntunglah orang memang bekerja di dunia broadcasting dengan mungkin latar belakang pendidikan di dunia broadcasting juga. Saya mengawali karir saya, basic saya adalah guru pendidikan ekonomi. Jadi ketika terjun menjadi seorang jurnalis ataupun seorang broadcaster itu learning by doing, belajar dari sekitar. Otodidak juga, belajar dari senior, bagaimana cara mengambil angle kamera yang baik, bagaimana mempresentasikan sebuah acara, bagaimana kita membuat berita yang bisa menguasai 5W1H, itu kita belajar dari kegiatan sehari-hari, ala bisa karena terbiasa. Gitu. Selain itu ada beberapa diklat juga yang saya ikuti di TVRI pusat, karena kan basicnya kan saya bukan seorang broadcaster kan pendidikannya. Jadi melalui diklat-diklat itu dan pengalaman-pengalaman yang sehari-hari yang saya kerjakan, banyak ilmu yang diperoleh dari situ gitu. Sudah berapa lama Abang menggeluti bidang yang sekarang ini? Total 14 tahun ya, dari 2007. Cuman untuk menjadi seorang jurnalis itu, reporter itu dari tahun 2013. Karena ada penerimaan honorer di situ, ya saya diangkat jadi honorer awalnya dulu ya. Ya situ, dari belajar begitu sampai sekarang jadi terjun langsung. Kalau sekarang sudah staff tetap? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, ngomong lagi tentang acara yang sekarang lagi Abang handle nih ya, tadi ekonomi kreatif dan Ayo Bertani. Nah, boleh cerita sedikit Bang tentang program ekonomi kreatif dan Ayo Bertani itu seperti apa? Pemerintah kan sekarang kan lagi menggalakkan beberapa 17 sektor ya, sektor dari ekonomi kreatif. Dan itu sedang digalakkan juga bagaimana masyarakat kita tidak harus menjadi pegawai, menjadi seorang PNS untuk menjadi seorang yang sukses. Bagaimana ekonomi kreatif itu bisa menjadi bekal ataupun menjadi pengetahuan bagi pemirsa kita untuk bagaimana sih cara menginovasi diri, cara mengembangkan diri, sehingga tidak fokus hanya menjadi PNS, menjadi pegawai. Karena seorang pengusaha itu untuk menjadi seorang yang sukses itu kan bisa dari belajar kan, termasuk dari ekonomi kreatif. Ini kita perkenalkanlah subsektor dari 17 ekonomi kreatif ini ke pemirsa, bagaimana mungkin nanti pemirsa ataupun mahasiswa yang fresh graduate itu bisa menjadi seorang entrepreneur, gitu. Bisa membuka peluang kerja. Nah, yang satu lagi yang ekonomi Ayo Bertani itu kita membahas tentang pertanian ya. Pertanian, bagaimana cara membudidaya, kemudian cara mengolah pertanian, cara menghasilkan ataupun pemasaran setelah panen begitu. Kalau dulu saya kebanyakan petani senior ya. Saya hunting itu sampai ke Tuntungan, sampai ke Tanjung Merauke, dan rasanya capek sekali. Berarti gitu ya. Juga harus observasi lagi kan, terjun ke lapangan. Nah, belakangan untuk menggait pemirsa milenial, saya bekerja sama dengan mahasiswa pertanian yang dari Sumatera Utara dan mereka tuh cerdas sekali. Sebenarnya ya. Mereka mengerti inovasi, terobosan dan memang terjun langsung ke masyarakat. Jadi Ayo Bertani itu belakangan ini saya rubah ke segmentasinya ke remaja penontonnya, agar mungkin mahasiswa tidak usah malu untuk menjadi seorang petani kan. Benar. Ya, karena memang juga kan kita ini lagi zaman-zamannya milenial ya. Ya kan. Jadi memang
setidaknya itu memang programnya harus kita arahkan ke mereka seperti itu ya kan Bang. Dan kita juga ingin dari program yang Abang handle sekarang ini, saya juga menangkap bahwasannya ingin membuka pikiran ya, khususnya bagi kaula muda juga, yang tua juga bukan nggak bisa ya, untuk membuka pikiran seperti ekonomi kreatif itu kan supaya kita bisa menjadi seorang entrepreneur, jadi membuka lapangan kerja ya, tanpa harus kita menjadi seorang yang Abang sebutkan tadi. Dan juga kalau di Ayo Bertani untuk mengedukasi supaya bisa lebih menggiatkan gitu pertanian ya Bang ya. Kita. Pertanian ya, menghidupkan lagi ya. Paling tidak kita bisa swasembada sendiri ya, kan hasil pertanian kita. Iya, dengan disesuaikan dengan kondisi zaman ya. Jadi pertanian yang seperti apa yang memang dibutuhkan pada saat ini. Nah, jadi di Ayo Bertani itu untuk mengedukasi ya para milenial ya. Sangat menarik sekali sih Bang ya kegiatannya ya, yang bisa Abang dikunjungi handle di YouTube-nya ya, TVRI Sumut Official. Di situ bisa lihat acara-acara yang saya asuh ya. Iya, semalam juga saya nonton nih Ayo Bertani, makanya jadi agak tahu nih isinya tentang apa kan. Bisa termotivasi juga Mbak kan. Paling tidak menjadi petani di rumah sendiri. Bagaimana mungkin dengan lahan yang sedikit kita bisa bertani, misalnya dengan hidroponik atau menanam apotek hidup kan, bisa membantu ataupun mengurangi kos rumah tangga. Iya benar. Kebetulan saya memang tertarik juga nih Bang, pengen hidroponik, tapi ya tanaman yang seperti Bang gampang tadi. Kayak bayam, pakcoy itu bisa, selada, kangkung ya. Untuk konsumsi rumah tangga kita aja. Iya benar sekali. Jadi sangat menarik sekali. Nanti Sobat Upu jangan lupa ya, bagi kalian yang memang pengen lebih tahu lagi tentang ekonomi kreatif dan Ayo Bertani, kalian bisa kunjungi ya YouTube official TVRI. Nanti juga ada ketemu sama Bang Lukman sebagai pembawa acaranya. Kebetulan saya nggak bawa acara itu lagi. Oh iya. Ya karena sudah senior. Oh iya, tapi saya produser ada ya. Sebelumnya sempat bawa acara itu. Ya. Karena semalam lihat Abang yang ini sih wawancara di Ayo Bertaninya. Mungkin itu video yang beberapa lama-lama waktu ya. Nah, kemudian nih Bang, pertanyaan selanjutnya ya. Abang kan sekarang produser tentang ekonomi kreatif dan Ayo Bertani. Nah, boleh tahu nggak strategi kreatif apa yang Abang lakukan untuk mengajak kaum milenial itu bisa bertani gitu kan, kemudian juga meningkatkan atau membuat ekonomi yang kreatif tuh bagaimana? Ada nggak strateginya? Strategi kita memang mau nggak mau harus menggandeng pemirsa yang muda, karena memang untuk meningkatkan rating ya. Karena sekarang kita sudah konvergensi ya, televisi udah jarang orang nonton televisi. Paling platform untuk YouTube dan Instagram ya kebanyakan ya. Bagaimana untuk awalnya untuk menaikkan rating lagi, bagaimana mengguide pemirsa muda. Mau nggak mau kita kolaborasi dengan influencer yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, influencer yang bergerak di bidang pertanian. Dengan demikian mereka sudah settle dengan memiliki followers atau viewers yang di dunia digital, kita ajak ke dunia analog. Walaupun televisi Republik Indonesia sudah konvergensi ke digital kan. Sekarang ya target kita bagaimana get pemirsa sih sebenarnya. Setelah itu ya kita edukasi bagaimana acara-acara tersebut bisa mengilhami kaula muda ataupun pemirsa kita untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang petani begitu. Ya berarti caranya sih begitu ya. Sekarang strateginya begitu kita guide kaum milenial ya. Ya karena memang gaya hidup lifestyle itu sudah berubah ya Bang ya. Yang dulunya kita memang mencari informasi atau tontonan yang menarik itu kita lihat dari televisi, sekarang sudah bergeser. Karena dengan penemuan smartphone dan aplikasi ini kita 100 tahun ya. Lebih maju ke depan dan itu prosesnya cepat sekali. Kalau enggak kita bisa tertinggal ya. Iya benar. Dan TVRI sudah mengarah ke situ ya Bang ya untuk strateginya ya. Karena di tahun depan analog sudah tidak digunakan lagi. Benar sekali ya. Kita sudah berpindah ke digital ya. Jadi TVRI sudah siap Bang untuk menuju ke arah digital. TVRI pelopornya. Untuk dunia digital. Keren sekali TVRI. TVRI bisa dilihat di YouTube, Instagram,
Boleh dong Bang kasih tahu YouTube channelnya TVRI apa? TVRI Sumut Official. Ya? Di situ bisa lihat juga secara langsung kita. Ya, oke. Nanti pun kita kasih di deskripsi nanti ya Bang ya untuk official akun TVRI. Jadi para sobat UPU dan milenial bisa follow, bisa nanti nonton juga di situ ya. Banyak sekali. Banyak ilmu. Itu bisa ilmu dari Bang Randy, pegawai kita, seorang entrepreneur ya, seorang kreativitas juga itu udah kita tayangkan. Itu masuk keluarga besar potensi utama ya. Oh iya. Ada juga film Bangga itu juga kita bisa kita udah pernah tampilkan tuh di ekonomi kreatif. Iya, Pak Gio juga pernah ya Pak Gio tampil dan kawan-kawan. Ya. Oke, nah sekarang ada tayangannya nggak? Di mana Bang? Saya tadi ada kirim Pak Gio tuh. Oke. Tayangannya bisa diputar, mau diputar di sini. Oke, tim ada tayangannya nggak kira-kira nih? Oke, ini dia tayangannya. Ini dia ya Bang. Jadi selain ini kegiatan saya menjelang Imlek. Oh, ini ya Bang? Iya. Oke. Jadi begitulah kehidupan jurnalis ya. Kita mengumpulkan, mengolah, baru menyampaikan. Jadi di lapangan itu sudah menjadi tugas kita karena kan televisi ini beda sama media massa. Kalau televisi kita bahasa gambar, kita kerja 2 kali ekstra lebih. Iya, benar. Dari media massa gitu. Benar. Karena pemirsa hanya bisa lihat gambar ini kan bisa tahu kan berita apa. Iya. Nah. Kalau di media massa kita harus membaca gitu. Ya boleh tahu nggak Bang nih? Kira-kira jadi reporter kesulitannya bagaimana nih? Semua orang bisa jadi reporter Mbak. Oh iya. Iya, apalagi sekarang kalau kita macet di jalan terus kita foto, terus ini macet nih di Jalan Jamin Ginting, terus kita agak terurai. Oh macetnya karena ada truk terbalik. Nah, kita update di status. Oh truknya ini bermuatan ini. Itu menjadi seorang jurnalis juga. Ya itu offline nih Bang. Ini kalau live seperti ini gimana nih Bang? Ini live ya? Live persiapannya langsung nih. Iya langsung. Kalau saya sebagai jurnalis, saya mengumpulkan data dulu ya. Apa-apa saja 5W 1H yang harus saya sampaikan kepada pemirsa ini. Kebetulan berita menjelang Imlek. Menjelang Imlek di tengah pandemi ya. Bagaimana persiapan pihara dalam menghadapi Imlek di tengah pandemi ya. Tentunya ada keterbatasan juga ya untuk orang-orang yang berdoa dan merayakan Imlek. Nah ini kalau saya lihat nih Bang. Ini dari kacamata seorang yang awam seperti saya nih ya tentang dunia jurnalistik nih. Ini waktu Abang membacakan hal ini kira-kira memang langsung dari Abang sendiri atau memang ada arahan dari staf atau tim? Ya itulah. Karena kita reporter, kita harus menguasai 5W 1H. Bener, harus ngomong cepet kan Bang? Iya, ngomongnya harus cepet. Top gitu. Jadi biasa kita tulis aku biasa tulis ya di notes. Apa aja poin-poin pentingnya. Iya berarti triks Abang begitu ya. Yang harus disampaikan. Ini masih aman nih. Medan belum PPKM, belum PSBB ya. Kita belum pakai masker ya. Rindu ya. Ini awal-awal pandemi. Ini ada keterbatasan ada rumah ibadah ya. Tidak dianjurkan untuk beribadah di rumah ibadah. Masih aman, Mbak. Tapi di sini ini membuat saya sakit nih. Kenapa, Bang? Karena awal COVID. Kalau COVID itu kan kalau kita melawan musuh itu ada orang ya kan. Siapa orang yang harus kita harus kita jaga atau orang yang kita hadapi gitu. Kalau COVID ini kan nggak ada orang ya. Kita bertarung dengan kasat mata, makhluk kasat mata, dan itu membuat saya down. Sehingga ini reportase harus tetap berjalan. Sementara kita harus menjaga juga diri kita agar tidak terpapar. Apalagi kita ada keluarga di rumah kan. Kita harus keluar setiap hari untuk reportase. Jadi itu membuat saya sakit. Sakitnya bukan asam lambung. Gara-gara stres. Dan stres itu bisa menjadi penyebab asam lambung loh. Kan? Benar Bang. Bisa membuat asam lambung kita luka ternyata. Ini Bang Lukman juga? Bukan. Ini penyiar Jakarta. Makanya. Ini sama, ini keterbatasan. Ini Bang Lukmannya ya. Ini sampai sempat kurus loh. Ini udah mulai stres. Jadi sejak pandemi itu 15 kilo turunnya. Gara-gara stres doang. Jadi sepertinya kayak bentuk loyalitas ya Bang ya. Sebagai reporter harus menayangkan
atau memberikan laporan walaupun keadaan kita tuh yang memang mungkin lagi sakit, tapi memang lagi harus stress. dituntut ya untuk loyalitas kita ya atau keprofesionalan kita sebagai reporter. Luar biasa ini. Jadi sebelum tayang ini jadi ada persiapannya, selain mengumpulkan data, mengolah dan menyampaikan, saya juga harus menjaga penampilan juga tuh. Rambut, bedakan juga, harus penampilan, baju rapi. Ya, berarti memang ya itu menjadi faktor juga ya untuk penampilan ya. Kalau kita berkecimpung di dunia entertainment atau broadcaster, reporter gitu. Iya, semua orang bisa jadi jurnalis, semua orang bisa jadi reporter asal dia mempunyai kemauan kelas untuk mau belajar, terus mau bergaul dan mau berpetualang. Karena seru ya dunia jurnalis ini, dunia petualang. Iya benar. Kita karena setiap hari bertemu dengan orang yang baru, kita belajar berita baru, kita belajar kasus baru dari setiap informasi yang ataupun data-data yang kita terima gitu. Oke, ya memang sangat menarik sekali nih jadi reporter. Mungkin nanti saya bisa coba atau Sobat Upu bisa yang di pro di televisi dan film juga bisa coba ya jadi reporter nanti waktu belajar ya. Makanya saya sebelum syuting ini ngobrol sama Pak Gio ini bisa ada potensi utama news. Di sini kan dengan peralatan yang begini canggihnya. Iya. Coming soon nanti nih Bang. Kita bakalan bukan waiting sih, kayak wishlistnya nanti bakalan kesana juga. Nah berhubung kemudian nih ada lagi tentang yang namanya, kita kan banyak siaran nih di Indonesia ya kan Bang. Mungkin saya pengen sedikit tahu aja sih tentang yang namanya peran KPI dalam siaran-siaran yang ada di seluruh Indonesia tuh kira-kira KPI itu perannya apa sih Bang ya? Boleh tahu dari menurut Bang Lukman Hakim sih? Iya. Kalau kita lihat dulu sebelum ada KPI dibentuk di tahun 2000-an itu kan banyak film mistis. Iya. Banyak film 17 tahun. Benar sekali. Yang ditayangkan di bukan prime time tapi jam-jam yang anak-anak belum tidur gitu. Dan setelah kehadiran KPI dan saya sebagai jurnalis yang sudah diklat 3 SPS. Itu jadi sudah merasakan benar saya kehadiran KPI itu bagaimana tugas KPI itu untuk melayani masyarakat agar mendapat tontonan yang berkualitas begitu. Mengawasi ya. Mengawasi tentang tontonan yang memang layak atau tidaknya, karena juga yang menjadi penonton juga bukan orang dewasa saja tapi ada anak-anak. Karena kan berpengaruh kan. Ya benar sekali sangat lah. Berpengaruh kalau kita lihat 15 tahun yang lalu kan. Apalagi untuk peran-peran yang bisa membuat anak tersebut menginspirasi itu sudah dikurangi. Misalnya kayak perempuan laki-laki ke perempuanan atau perempuan ke laki-lakian itu sudah tidak ada lagi. Terus beberapa sinetron yang menjurus ke pornografi kan udah nggak ada lagi. Iya benar. Jadi tidak hanya itu tapi juga rokok ya. Iya. Iklan rokok juga ataupun untuk gambar yang orang lagi merokok sudah tidak ada di sensor. Gitu. Itu bisa kena tegur loh. Bagi stasiun yang melanggar ketentuan tersebut. Ya berarti memang hal-hal yang memang sudah ditentukan oleh KPI itu ada untuk dunia pertelevisian ya Bang. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di siaran-siaran yang ada di Indonesia pada sekarang ini. Masyarakat bisa melaporkan juga, misalnya ada temuan. Boleh juga ya Bang. Iya, temuan atau ada tontonan yang tidak menjadi tuntunan itu ke KPI juga, KPI ya. Nah, bolehlah pengen tahu sedikit nih tentang yang kalau sekarang nih menurut Abang tontonan yang ada di Indonesia nih menurut Abang bagaimana sih? Apakah sudah memang bagus atau memang perlu pengawasan ketat lagi dari KPI? Apakah sudah memang mengedukasi atau bagaimana? Nah, kalau Abang itu pertanyaan berat sering nonton karena kan kalau TVRI ya kita kan kita sih bicaranya secara umum dulu aja. Secara umum ya. Kalau TVRI pasti bagaimana tonton itu menjadi tuntunan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang televisi nasional itu kan kita kan ada berapa belas televisi ya yang mereka hidup dari iklan. Hidup dari rating. Sekarang penonton itu sudah
berpindah ya. Harus dikasih tontonan yang memang menjual ataupun istilahnya kalau dalam bahasa televisi, bad news is good news. Bagaimana sesuatu sensasi itu menjadi tontonan yang menarik ya bagi pemirsa, dan mau nggak mau kita harus melihat bahwasannya itu yang menjadi kesukaan pemirsa ya. Ya, jadi memang kalau saya sendiri juga, saya kan sebagai penonton memang agak cukup jarang Bang jadinya nonton ya, karena memang saya rasa untuk program-program yang ada sekarang itu kurang menurut saya ya gitu. Iya. Makanya jadi jarang nonton TV. Tapi kalau TVRI sering kalau memang tayang dia. Makanya kita harus cerdas juga. Misalnya kita mau sekarang kan televisi ada segmentasinya, ada segmentasi berita, ada segmentasi yang untuk remaja, ada yang untuk ibu rumah tangga. Ya kita tinggal pilih mana aja yang sesuai keinginan kita kan. Ya benar sekali. Nah kalau untuk TVRI sendiri ada nggak Bang target ke depannya untuk meningkatkan kualitas TVRI sendiri, apalagi kita sudah akan menghadapi era dunia digital, digitalisasi, target-target dari TVRI sendiri ada nggak kira-kira? Target itu pasti ada setiap tahun ya. Bagaimana ya paling tidak ratingnya, walaupun kita tidak menjual acara, tapi bagaimana rating itu menjadi acuan kita. Ya lewat kita tiap tahun misalnya di TVRI Sumatera Utara ada konsinyeringnya, program-program acara yang akan kita tampilkan ke penonton. Sulitnya gini, kita di TVRI Sumatera Utara karena masyarakatnya multi ya, ada banyak etnis, ada banyak suku. Nah beda dengan TVRI Bali dengan TVRI Jogja, mereka tuh ratingnya cukup tinggi sekali. Mungkin karena memang masyarakatnya yang monokultur gitu ya. Tidak terlalu ramai kayak kita di sini. Ramai beritanya pun dengan bahasa daerah ada gitu. Sebenarnya kalau kita buat kayak gitu menjadi suatu yang menarik ya. Cuman ya memang gitu. Sekarang kita mungkin daerah provinsi yang termasuk yang terbesar ya, sibuk juga. Jam tontonan kita itu kan terbatas jam 2 sampai jam 7. Sementara orang nonton televisi itu kan jam prime time ya, jam 7 sampai jam 10 malam orang lagi ngumpul sama keluarga, lagi menikmati berkumpul dan itu. Sebenarnya kalau TVRI Sumatera Utara sih menurut saya harus dikasih jatah jam yang prime time jam untuk keluarga gitu, untuk menarik rating. Iya benar sekali. Karena jam 2 jam 7 itu mungkin tontonannya mungkin untuk orang tua ya, orang tua ataupun ibu rumah tangga atau pensiunan atau orang-orang yang memang ada di jam situ di rumah gitu. Tapi kita udah konvergensi kok habis setelah ke analog kita ke digital, bisa juga menyaksikan tayangan digital, itu salah satu usaha kita juga ya. Untuk mungkin yang nggak bisa menonton dari analog bisa dari YouTube, TVRI Sumut begitu. Ya, jadi TVRI juga sudah punya kiat ya, usaha untuk pengen naikkan ratingnya ya dari TVRI sendiri dengan juga sudah ada. Dengan tayangannya, tapi tetap mengedepankan pendidikan. Iya, benar sekali. Dan kualitas keramah-tamahan Indonesianya ya, kearifan lokal dari Indonesia itu ya. Karena masing-masing TV kan berbeda ininya ya, segmentasinya gitu. Jadi memang TVRI tetap memprogramkan lah pendidikan, bagaimana mengedukasi penontonnya itu. Oke. Nah ini terakhir nih Bang, pertanyaannya. Nah kita kan punya mahasiswa juga nih ya di Prodi Televisi dan Film. Nah boleh Abang kasih nggak kira-kira kiat atau saran buat Abang, buat Sobat Upu ya, buat Sobat Upu untuk bisa seperti Abang nih, bisa jadi produser, bisa jadi reporter, bisa jadi pembawa acara, pokoknya bisa seperti Abang nih, boleh kasih tahu nggak ke Sobat Upu sekalian? Iya, semua orang bisa jadi reporter, semua orang bisa jadi jurnalis. Kita bisa dapatkan ilmu jurnalis itu dimanapun, kan, di kehidupan sehari-hari ataupun di dasar-dasar jurnalistik dari buku, dari internet itu bisa kita dapatkan dengan pengalaman sehari-hari juga. Nah, apabila ingin terjun, ya paling enggak harus ada sekolahnya dulu kan, sekolah broadcaster. Kebetulan saya tidak sekolah broadcaster, tapi saya diterima bekerja di dunia broadcaster, dan saya terima ilmunya itu pun
karena bekerja di situ, karena harus saya jalankan kan. Jadi sekarang kesempatannya luas, bisa belajar dari manapun ya. Paling nggak kalau untuk menjadi seorang broadcaster ya minimal lah harus ada pendidikan dasar ya. Broadcaster itu bisa dari STKIP ataupun ada di sekolah-sekolah yang ataupun sekolah tinggi ataupun universitas ya, kayak seperti Potensi Utama ini ya. Kebetulan universitas juga kan ada. Karena jarang ya di Medan ya. Apalagi sekarang udah ekonomi kreatif semakin digalakkan, termasuk perfilman apa. Ini jurusan apa namanya, Mbak? Kalau di Potensi Utama kita ada jurusan namanya televisi dan film. Nah, jadi dia itu bagaimana kita menggairahkan lagi perfilman di Sumatera Utara. Ya, benar. Seperti tahun 70-an ya kan. Kita harapkan juga akan lahir senias-senias kreatif dari Potensi Utama ya. Di jurusan ini. Oke, nanti pun kita bisa ya Bang. Kira-kira nanti untuk mahasiswa kita berkolaborasi nih atau Abang bisa jadi pembicaranya bisa untuk memberikan ilmu-ilmunya ya. Untuk para sobat UPU khususnya buat mahasiswa televisi dan film ya. Tunggu nanti ya kegiatan kita. Makanya untuk sobat UPU tetap tonton podcast Sobat UPU karena kita bakal memberikan edukasi dan acara-acara yang menarik buat kalian. Nah, oke, kalau gitu sepertinya durasi kita sudah lumayan nih Bang ya. Jadi kita harus undur diri dulu. Sobat UPU, terima kasih buat Bang Lukman Hakim. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih Sobat UPU, terima kasih Potensi Utama, sukses terus ya. Ya, terima kasih juga buat Bang Lukman karena sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk ditanya-tanya. Karena banyak yang mau dibahas jadi bingung ya. Mau apa dulu dibahas nih? Mau bahas jurnalis, broadcaster atau lain sebagainya. Karena itu memang belum temanya memang nggak kita spesialis sekali. Nanti mungkin ada part 2-nya kalau kita memang ingin ngepat-ngempatnya lagi nih Bang ya. Nanti kita undang lagi bisa ya. Siap, dengan senang hati. Nah, oke Sobat UPU, terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan apa yang Bang Lukman sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua. Dan jangan lupa tetap tonton TVRI Medan ya, karena bakal memberikan siaran-siaran yang berkualitas edukasi buat kalian semuanya ya. Jangan lupa juga subscribe ya. Jangan Sobat lupa. UPU, podcast Sobat UPU. Jangan lupa juga subscribe nanti YouTube channelnya TVRI, nanti kita akan buat di deskripsi. Kemudian juga podcastnya Sobat UPU jangan lupa di subscribe ya. Nah untuk itu saya Ria Eka Sari dan Bang. Saya Lukman Hakim Storus, mohon undur diri. Terima kasih Mbak Ria, sampai jumpa. Sampai jumpa, udah di closing ya.